Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya. Untuk pagi hari ini kita sudah memasuki di minggu yang ke-11 untuk mata kuliah yang masih kita laksanakan secara online. Dan materi yang akan disampaikan di minggu ini adalah berkaitan dengan topik yaitu mengenai Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM, dan nanti ada kajian dan bagaimana sebuah siklus hidup yang berkaitan dengan CRM. Kemudian juga dibahas mengenai segmentasi dan framework dari CRM, dan nanti akan diteruskan dengan tugas mandiri sebagai bukti untuk pengimplementasiannya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah masuki minggu yang ke-11 dan nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan minggu yang ke-12. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa dapat memahami sebuah konsep Customer Relationship Management berkaitan juga dengan informasi teknologi yang dipergunakan, kemudian berkaitan dengan kajian bagaimana sebenarnya CRM itu dalam suatu bentuk enterprise, kemudian menakut tentang siklus, segmentasi, dan framework atau jaringan kerja dari SCM itu sendiri. Dan nanti di dalam tujuan ini mahasiswa bisa mengimplementasikannya dalam bentuk tugas mandiri. Nah, itu sebelum kita mulai materi yang akan saya sampaikan melalui slide ini, silakan Anda untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya dan nanti bisa memberikan suatu bentuk pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan jika itu dirasa kurang jelas. Kita masuk yang pertama tentang Customer Relationship Management, di mana kita tahu bahwasanya customer atau pelanggan atau yang berhubungan dengan kita sebagai suatu bentuk enterprise tentu sangat penting sekali untuk kita jalin sebagai suatu relasi, sebagai suatu bentuk komunikasi di dalam nanti keberlangsungan enterprise yang kita kelola. Maka customer relationship harus kita buat dengan semaksimal mungkin dengan para pelanggan ini, sehingga mau tidak mau seluruh yang tergabung dalam enterprise harus melaksanakan dengan sebaik mungkin di dalam memberikan pelayanan kepada customer misalnya. Nah, untuk itu kita masuk terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari Customer Relationship Management. Maka dari beberapa referensi kita dapatkan bahwasanya CRM itu adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan proses bisnis yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Jadi karena dia merupakan satu bentuk strategi bisnis, maka harus kita buat bagaimana strategi ini bisa terwujud, karena dia memang langsung sebuah proses kegiatan yang langsung bersentuhan dengan para konsumen. Nah, maka kita tahu bahwasanya konsumen adalah orang-orang yang menggunakan sebuah produk yang kita pergunakan. Sehingga dengan demikian kita harus menjaga hubungan ini, menjaga komunikasi ini, jangan sampai konsumen nanti berpindah kepada enterprise, berpindah kepada perusahaan-perusahaan lain yang selain dari kita. Maka itu perlu suatu bentuk komunikasi yang baik dengan para konsumen di sini. Dan juga disebutkan bahwasanya strategi bisnis inti juga memadukan proses dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selain tadi juga langsung berhubungan dengan konsumen, maka juga dengan adanya konsumen di sini kita juga bisa mendapatkan suatu bentuk keuntungan. Sehingga dengan demikian ini juga merupakan inti dari sebuah bisnis yang memadukan antara proses dan fungsi internal. Nah, mungkin fungsi bagian produksi, fungsi bagian pemasaran, fungsi bagian penjualan, bagaimana manajemen itu dilakukan, maka semua akan terlibat juga dengan beberapa jaringan yang sifat eksternal, artinya yang di luar dari enterprise kita. Sehingga mau tidak mau kita juga harus punya keterhubungan dengan jaringan eksternal sehingga kita bisa menciptakan dan menyampaikan nilai-nilai tentang sebuah produk misalnya kepada para customer, tentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu juga perlu kita nanti menjalin kerjasama dengan beberapa pihak luar yang mungkin juga mempunyai beberapa produk yang kemungkinan mirip dengan yang produk yang dihasilkan di dalam enterprise kita. Nah, kemudian juga CRM atau Customer Relationship Management juga didasarkan pada data pelanggan yang berkualitas dan dimungkinkan dengan adanya teknologi informasi.
Nah, maka untuk menjalin suatu bentuk komunikasi dengan para konsumen atau pada pelanggan tadi, maka kita butuh adanya teknologi informasi yang mendukung dari kegiatan yang kita lakukan. Karena dengan adanya teknologi informasi ini akan mempermudah suatu bentuk jalinan keterhubungan antara kita sebagai pemilik enterprise dan para pelanggan atau para konsumen yang menggunakan produk yang kita pasarkan. Ini mengenai CRM yang didapatkan dari beberapa referensi. Kemudian tujuan dan manfaat kenapa kita harus membahas tentang CRM di sini. Pertama, tujuan adalah bagaimana nanti bisa kita mengembangkan yang pada akhirnya juga menguntungkan dengan pelanggan, karena semakin banyak pelanggan yang terhubung dengan enterprise kita, semakin banyak customer yang berhubungan dengan produk kita, maka secara tidak langsung juga itu akan menguntungkan di enterprise atau di perusahaan kita. Maka manfaatnya tentu dengan jumlah konsumen yang semakin bertambah, akan semakin bertambah juga income yang akan didapatkan karena para konsumen tentu membeli dari produk-produk yang kita jual. Dan mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen dan seterusnya juga bisa dilakukan untuk menganalisis pola data transaksi dan mengurangi untuk resiko dari operasional. Artinya dengan banyaknya konsumen yang berbelanja di perusahaan kita, tentu ini juga akan mendapatkan keuntungan sehingga untuk resiko operasionalnya ini juga tidak akan berkurang karena transaksi yang terus dilakukan. Dan ini tujuan dan manfaat dari CRM tadi. Kemudian kita lihat kajiannya. Nah, ini berkaitan dengan tataran atau susunan tentang hal-hal yang harus dilakukan di dalam customer relationship management. Maka yang pertama adalah kita harus melihat dari strateginya. Ya, bagaimana tadi dikatakan berkaitan dengan definisi strategi untuk kita bisa menjalin satu bentuk komunikasi dengan para customer atau dengan para pelanggan. Kemudian bagaimana kita mengoperasionalkan enterprise yang sedang kita kelola. Dan tentu kita juga harus menganalisis dari strategi dan operasi yang kita lakukan berkaitan nanti dengan apakah jumlah customer atau pelanggan kita bertambah atau malah kemudian berkurang. Nah, tentu hal ini harus kita lakukan analisis dan kita juga melakukan cross check bagaimana strategi yang sudah kita lakukan dan bagaimana operasional yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini mendapatkan keuntungan atau malah tetap dan tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, tentu ini harus diperhatikan nantinya. Karena tujuannya adalah dengan adanya kita menjalin satu bentuk komunikasi relationship dengan para customer adalah bagaimana kita bisa meningkatkan income atau pendapatan dari kita dengan tujuan tetap mempertahankan pada customer sehingga tetap bisa berbelanja kepada produk yang sedang kita produksi. Nah, ini tataran dari customer relationship management ada 3 hal, dilihat dari strategi yang kita lakukan, operasional yang kita lakukan di dalam enterprise kita, dan kita harus melakukan analisis dari kegiatan yang sedang dijalankan berkaitan dengan strategi maupun operasional untuk kegiatan perusahaannya. Lebih jauh bahwasanya untuk strateginya kita juga menggunakan top down ya sebagai strategi bisnis yang paling penting, di mana kita mengutamakan konsumen dan bertujuan memikat dan mempertahankan konsumen yang menguntungkan. Jadi top down artinya adalah bagaimana kita melakukan satu bentuk komunikasi dengan para konsumen sehingga tetap berhubungan atau tetap menggunakan produk-produk yang nanti akan kita pasarkan. Sementara kalau di dalam operasional ini berkaitan dengan fokus tentang beberapa kegiatan seperti project-project yang sedang kita lakukan di enterprise kita, seperti adanya otomatisasi tentang layanan yang kita berikan, kemudian tentang transaksi jual belinya, armada pengiriman barangnya sampai ke marketnya. Jadi ini yang menjadi kajian kita, sehingga nanti dari beberapa kajian operasional di sini bagaimana layanan yang sudah kita berikan berkaitan dengan customer tentunya, kemudian beberapa perangkat yang kita gunakan untuk mengangkut sebagai satu bentuk transaksi dan mungkin bisa mengantarkan kepada para pelanggan juga harus kita lihat dengan baik, dan nanti juga lihat bagaimana otomatisasi dari market atau pemasaran yang dilakukan, apakah sudah maksimal atau belum. Nah, ini juga mesti jadi perhatian nanti untuk kita bisa meningkatkan pelayanan yang kita berikan kepada para customer. Sementara kalau dari analisis kita lihat bahwasanya ada bottom up, di mana CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data konsumen yang untuk bertujuan strategis dan secara taktis. Jadi di dalam kajian ini ada top down yang tadi berkaitan dengan strategis bagaimana pimpinan tetap mengutamakan konsumen sebagai suatu bentuk pelanggan yang mesti dipertahankan. Sementara dari analisisnya kita bottom up, kita menganalisis dari para konsumennya ya, kenapa mereka misalnya berpindah kepada
enterprise lain, kenapa mereka kurang berminat kepada produk kita dan yang lainnya. Maka kita analisis daripada customer itu sendiri, dan tentu ini nanti berkaitan juga dengan bagaimana kita menggunakan strategis kita untuk tetap bisa menjalankan dari enterprise yang kita kelola. Nah, ini gambaran dari siklus hidup dari customer relationship management, di mana ada query, ada retain, dan ada enhance. Ya. Sehingga nanti dengan menggunakan siklus hidup kita bisa lebih tahu apa yang mesti harus kita lakukan berkaitan dengan kita menjalin satu bentuk komunikasi dengan para customer. Query, retain, dan enhance di sini. Nah, kita lihat query bahwasanya ini kita diusahakan untuk menciptakan konsumen yang baru yang dapat diwujudkan dengan menggunakan strategi. Apa kita menggunakan inovasi produk kita, menggunakan kemasan yang berbeda, ya, atau konven, atau tetap dengan kemasan yang sudah ada begitu. Nah, artinya di sini kita adalah mendapatkan untuk pelanggan-pelanggan yang baru, artinya menarik minat kepada customer-customer yang baru, bagaimana dia beralih kepada enterprise kita, membeli produk yang sedang kita produksi. Mungkin di antaranya kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari produk orang lain, membuat sesuatu yang sifatnya nggak sama, sehingga customer akan lebih tertarik lagi. Atau juga kita bisa membuat satu bentuk inovasi dengan mungkin juga menggunakan kemasan yang berbeda, membuat produk yang berbeda, namun juga tetap menjaga kualitas dan dengan harga yang bisa dijangkau. Kemudian retain, yaitu bagaimana kita bisa melakukan strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan cara peningkatan pelayanan. Ini berkaitan dengan pelayanan, ya. Ada adaptability, listening, responsive, dan yang lainnya. Nah, tentu di dalam suatu bentuk enterprise atau suatu perusahaan yang berkaitan dengan para customer, pelayanan adalah hal yang sangat penting sekali. Yang untuk itu tentu harus adanya peningkatan. Ya, misalnya kita bisa beradaptasi dengan para customer, bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan bisa juga kita secara tanggap memberikan kritikan apa yang sudah mereka lakukan terhadap enterprise kita misalnya. Tapi kita cepat tanggap dalam hal ini, sehingga kalau mereka ada misalnya keluar berkaitan dengan barang yang lambat diterima, kita harus juga cepat tanggap apa yang harus kita lakukan. Adanya mungkin pengiriman barang yang tidak sesuai, nah ini harus kita lakukan itu bentuk peningkatan. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan teknologi yang ada. Ya, mungkin kalau biasanya kita ada orderan barang ke customer itu sampainya bisa 2-3 hari, mungkin dengan teknologi yang ada kita bisa menggunakan waktu yang lebih cepat, misalkan menjadi 1 hari begitu. Sehingga dengan demikian para customer akan merasa lebih puas dengan apa yang kita berikan pelayanan, sehingga mereka juga akan terus berkomunikasi dengan kita. Dan tentunya pelayanan adalah hal yang perlu untuk diperhatikan untuk kita bisa mempertahankan dengan para pelanggan di sini. Maka biasanya kalau kita bergerak dalam bidang jasa, ya ini tentu dibutuhkan pelayanan yang semaksimal mungkin. Yang ketiga, siklus hidupnya adalah enhance, ya, membina hubungan baik yang telah ada dengan pelanggan. Nah, tentu meskipun tadi kita sudah dapat konsumen yang baru, pelanggan yang baru, tapi jangan dilupakan pelanggan yang lama. Ya, itu dengan mendengarkan keinginan pelanggan yang lama itu seperti apa. Maka juga ini harus kita lakukan dengan pelayanan yang sebaik mungkin, adanya loyalitas, ya. Kemudian memberikan servis kepada customer, misalnya untuk pelanggan yang sudah membeli produk kita sebanyak 10 paket misalnya dapat bonus 1, atau mungkin memberikan suatu bentuk kelonggaran kalau dia sudah berbelanja sebanyak 5 kali dalam 1 minggu dapat potongan harga sepersekian persen begitu. Nah, maka dengan demikian juga kita memberikan satu bentuk servis kepada customer kita, artinya kita loyal begitu, tidak terlalu menekankan kepada harga yang sudah ada, tapi biasanya memberikan beberapa bentuk diskon atau keringanan atau kelonggaran di dalam memperjualkan produk yang kita pasarkan. Nah, tentu juga kita harus menjadi satu bentuk komunikasi, ya, misalkan dengan mengontak kembali, ya, kemudian bagaimana kita menanyakan apakah mereka akan servis lagi, misalkan dalam bidang servis mobil misalnya kita sering dapat seperti ini, atau dengan memberitahukan satu bentuk pemberitahuan bahwasanya sudah masuk waktu untuk servis, sudah masuk untuk waktu perbaikan dan yang lainnya. Dan ini biasanya enhance adalah ada nanti orang-orang tertentu yang memang berhubungan dengan para pelanggan, sehingga pelanggan merasa lebih diperhatikan, sehingga dengan demikian akan terus terjalin satu bentuk komunikasi yang baik.
Nah, inilah siklus hidup CRM, di mana adanya kita bisa menciptakan konsumen yang baru, ya tetap mempertahankan dengan strategi peningkatan pelayanan dan juga tetap menjalin komunikasi dengan para pelanggan yang sudah ada. Nah, maka dengan demikian siklus ini akan terus menjadi suatu bentuk keterhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian akan terjadilah satu bentuk relationship, keterhubungan antara customer dengan pihak manajemen atau dengan pihak enterprise atau dengan perusahaan secara berkelanjutan. Nah, kita juga mesti memperhatikan bahwasanya para pelanggan juga punya segmentasi, punya segmen-segmen tertentu. Maka dalam hal ini kalau kita melihat dari segmentasi kepada para pelanggan, maka biasanya dia ada punya pengelompokan pelanggan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu. Ya, misalnya pelanggan kalau kita lihat di beberapa supermarket misalnya, ada pelanggan yang khususnya belanja di hari Sabtu, khusus belanja di hari Minggu, ya, khusus belanja menggunakan kartu kredit dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan adanya segmentasi ini nanti juga diharapkan bahwasanya bertujuan bagaimana kita bisa membangun model pelanggan sebagai target promosi yang potensial. Maka seperti yang disampaikan tadi, kalau ada pelanggan yang belanjanya lebih banyak, mungkin dia dapat potongan diskon dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan demikian juga perlu adanya rasa loyal ya, atau keloyalan pelanggan, ya. Sehingga nanti ada loyal di sini artinya adalah kita memberikan satu bentuk kelonggaran kepada pelanggan atau memberikan diskon dan yang lainnya, sehingga pelanggan tetap berhubungan dengan kita. Makanya juga merupakan satu bentuk strategi, ya, apakah nanti loyal ini akan dipertahankan atau akan dikurangi, ya, sehingga nanti juga bisa memberikan satu bentuk segmentasi atau batasan-batasan terhadap pelanggan yang menjadi customer di enterprise kita. Atau kita nanti juga bisa melihat bagaimana pola pembelian pelanggan. Apakah pelanggan rata-rata membeli sebuah produk itu hanya di bawah 10 item atau di atas 10 item, atau kalau kita di bawah 100.000 atau di atas 100.000, begitu dan seterusnya. Makanya harus kita lihat sebagai suatu bentuk nanti segmentasi pelanggan yang bisa dijadikan di dalam nanti pengembangan dari enterprise yang sedang kita kelola. Nah, ini contoh-contoh misalkan segmentasi ya dengan menggunakan metode RFM, ya, tadi ada relationship framework tadi. Misalnya resensi, frekuensi, monetary value. Misalkan bagaimana contoh sudah pelanggan melakukan pembelian, sudahkah pelanggan melakukan pembelian, misalkan seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dan berapa besar transaksi yang pernah dilakukan pelanggan. Ini contoh pembatasan, sehingga nanti dengan demikian kita bisa melihat sebenarnya para pelanggan, para customer ini dia berada pada segmentasi apa, di mana segmentasinya nanti kita bisa ditingkatkan, misalkan dalam bentuk pelayanan yang kita lakukan dan pemberian mungkin loyal kepada para pelanggan tersebut. Ini contoh saja. Nah, ini kelihatan ya, ini ada priority, misalkan ya, pemakaiannya besar dari 1 juta, ini kecil dari 1 juta, misalkan kecil dari 150 dan seterusnya. Jadi ada satu bentuk contoh segmentasi seperti ini. Ini contoh di Telkomsel Point misalnya seperti itu. Nah, sebagai contoh lain misalnya kalau kita menggunakan tabungan ATM di beberapa perbankan, kan juga ada kok contoh kartu debit yang berbeda-beda. Ada gold, ada silver, ada yang biasa. Ya, ini juga satu bentuk bagaimana segmentasi nilai yang terdapat di dalam transaksi tersebut. Kalau gold tentu dia lebih tinggi transaksinya atau lebih mahal dan bisa digunakan dalam penarikan jumlah yang lebih besar. Kalau silver mungkin yang menengah, yang biasa ya mungkin biasa saja. Sehingga ada batas-batas tertentu yang memang memungkinkan para customer dia memilih mau menggunakan segmentasi yang seperti apa. Tentu hal ini dikaitkan dengan transaksi yang nanti akan dilakukan. Ini contoh saja dengan menggunakan prioritas ya. Ada gold, ada red, ada emas ya. Ini contoh ada priority. Jadi ada di atas 1 juta, ada di bawah 1 juta, ada di atas 50 di bawah 1 juta, dan ada yang di bawah 50 dan seterusnya begitu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwasanya pelanggan lebih banyak ke segmentasi yang seperti apa. Nah, nanti ini kita kaitkan dengan strategi, bagaimana kita bisa meningkatkan di masing-masing segmentasi yang berkaitan dengan produk yang akan kita jual. Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh penerapan dari CRM. Nah, ujung-ujungnya adalah bahwasanya untuk kita bisa menjalin satu bentuk komunikasi dengan para customer adalah dengan menciptakan satu bentuk teknologi yang berupa aplikasi. Maka dari aplikasi ini para pelanggan bisa lebih mudah lagi dalam bidang
pelayanan yang kita berikan, sehingga para pelanggan bisa melihat produk kita secara langsung, bisa memilih secara langsung, bisa melihat juga harganya secara langsung, dan dia juga bisa memberikan masukan dan saran dari apa yang akan dia pilih berkaitan dengan produk kita. Ini contoh misalnya untuk sebuah website ya yang awalnya hidup sehat di sini begitu. Ini adalah contoh penerapannya, sehingga dengan menggunakan teknologi website di sini sebagai suatu bentuk komunikasi kita dengan pelanggan, pelanggan bisa memberikan kritik dan sarannya. Nanti dari sini kita juga bisa melihat beberapa keuntungan yang berkaitan dengan segmentasi tadi. Nah, maka pada akhirnya adalah untuk kita bisa menjalin komunikasi secara berkelanjutan, kita harus membuat satu bentuk inovasi tersendiri, yaitu dengan membuat sebuah website yang menghubungkan kita dengan para pelanggan. Misalkan dengan menggunakan website tertentu yang bisa dibuka oleh pelanggan kapan dan di mana saja. Ini contoh yang lain ya, kalau kita menggunakan website itu kita juga ada membangun sebuah database sehingga bisa dibuka melalui contoh ini ada sahabat Nestle misalnya ya. Kemudian juga kita menampilkan profil perusahaan kita atau menampilkan enterprise kita ya. Kalau di contoh tadi ini berarti dia ada profil Nestle-nya. Ini ada merek perusahaannya, ini ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan Nestle tersebut, dan nanti di sini pelanggan bisa melihat ya beberapa produk yang ditawarkan berkaitan juga dengan harganya. Sehingga juga nanti bisa disegmentasikan ya, bisa dilihat seberapa banyak pelanggan yang membuka website, yang berbelanja, yang melakukan transaksi dan yang lain-lainnya. Ini contoh dengan menggunakan database, karena kita memang sebuah website dikaitkan dengan beberapa template yang mesti harus disimpan, maka kita harus menggunakan membangun sebuah database, membuat profil, dan tujuannya berkaitan dengan framework tadi adalah tentu adanya identifikasi prospek dan konsumen. Nanti kita bisa tahu seberapa banyak konsumen yang sudah berbelanja, seberapa banyak konsumen yang sudah mengunjungi dari website kita. Jadi kita bisa nanti mengidentifikasi, dan kita juga bisa membedakan pelanggan dengan kebutuhan dan nilai bagi perusahaan. Artinya nanti kita bisa melihat seberapa banyak pelanggan yang berbelanja kepada produk A, yang berbelanja kepada produk B, berapa besar transaksi yang dilakukan, dan berapa sering dia berbelanja dalam hitungan 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Sehingga tujuannya tentu secara jaringan frameworknya bisa mengidentifikasi, bisa membedakan, dan juga ini bisa meningkatkan untuk interaksi pengetahuan kita juga kepada pelanggan, dan adanya penjelasan untuk setiap pelanggan, sehingga pelanggan bisa membeli produknya ya, mana yang akan dia beli, karena di situ sudah ditampilkan dengan jelas dan juga diperincikan tentang beberapa yang berkaitan dengan definisi dari produk-produk itu sendiri. Nah, selanjutnya ini gambaran dari framework CRM, di mana tadi ini kita ada sebuah siklusnya, Acquire, Enhance, dan Retain. Kemudian di sini ada direct marketingnya, ada cross sell upsell-nya, dan ini ada proaktif untuk yang service yang dilakukan. Dan ini ada penjualan, ini ada customer-nya, dan ini adalah mengintegrasikan dari suatu bentuk aplikasi. Nah, maka pada ujungnya adalah berkaitan dengan framework tadi, untuk kita menggunakan satu jaringan dari customer relationship tadi, adanya pengintegrasian dari aplikasi. Maka tadi diimplementasikan bahwasanya itu dalam bentuk suatu website. Nah, karena ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang sudah umum kita pergunakan untuk kita bisa memasarkan produk-produk kita, dan sekaligus bisa mengidentifikasi berkaitan juga dengan segmen nantinya terhadap para customer atau terhadap para pelanggan-pelanggan kita. Sehingga di dalam gambaran ini setelah frameworknya ada terintegrasi suatu bentuk aplikasi, sehingga ini dikatakan kalau ini ada siklus hidup para customer, ini ada fungsional masing-masing solusi yang diberikan, ini ada komplit. Jadi mengintegrasikan secara keseluruhan dari siklus yang dilakukan tadi berkaitan juga dengan bagaimana satu bagian-bagian yang dari mulai marketingnya, penjualannya, customernya menjadi suatu bentuk customer relationship aplikasi. Ya, sehingga ini nanti bisa di breakdown lagi secara, bisa dipecah-pecah lagi secara per bagian. Tapi inilah secara keseluruhan dari integrasi dari customer relationship management aplikasi tadi dalam bentuk sebuah website. Nah, ini framework yang dynamic CRM. Ini beberapa contoh pengembangan dari framework saja, yang juga intinya juga sama, bagaimana melakukan satu bentuk komunikasi relationship dengan para pelanggan tadi. Nah, nanti materi ini bisa Anda lihat lebih jelas lagi di dalam Google Classroom yang sudah saya postingkan di beberapa hari yang lalu. Nah, ini tujuan akhirnya tentu kita harus melihat bahwasanya dengan menerapkan
customer relationship management tentu harus ada punya keberhasilan. Ya, maka keberhasilan yang diharapkan diantaranya adalah adanya perencanaan bisnis yang matang. Artinya bisnis itu memang betul-betul kita kelola dengan baik, yang nanti juga bisa kita perhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan customer yang baru, bagaimana menjadi komunikasi yang kita ada, kemudian bagaimana kita memberikan peningkatan tentang pelayanan yang kita lakukan. Maka dengan demikian juga harus kita memperhatikan tentang perencanaannya dan juga sasaran dan tujuan. Kenapa kita mesti menerapkan CRM? Kemudian juga tentukan standar atau aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM tadi. Nah, ini kita juga harus menentukan standarnya. Kalau kita membuka misalnya sebuah produk A, maka sasaran kita berapa untuk kita bisa mendapatkan dari sebuah produk tersebut. Nah, ini juga harus menjadi acuan kita sehingga apa yang kita lakukan tadi memang betul-betul berhasil dengan penerapan mengenai customer relationship management. Minimal kita tadi bisa mengintegrasikan integrated tentang aplikasi CRM yang kita bangun. Kemudian ya hal yang harus diperhatikan tentu juga sasaran. Ini untuk jangka panjang. Kemudian sesuai dengan sasaran dan kebutuhan perusahaan atau enterprise, benar hasil yang dicapai. Karena kita kalau berhasil apa yang kita capai berarti kunci bagi bisnis perusahaan berarti ini berhasil. Karena setiap sebuah bisnis pasti punya goal, pasti punya tujuan. Dan itu berarti sesuatu yang harus kita capai. Dan jangan lupa juga nilai risiko akibat penerapan ini harus kita kurangi, harus kita hindari, sehingga jangan sampai kita menggunakan penerapan CRM malah terjadi pengurangan customer. Ini tentu tidak kita inginkan. Nah, tentu juga kita ada kendala dalam penerapan CRM, seperti ada pelanggan tetap juga mengeluh meskipun kita sudah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, tetap saja mengeluh. Ini adalah hal yang wajar karena kan orang itu sifatnya tidak sama, sudah diberikan pelayanan semaksimal mungkin tapi masih ada saja yang kurang. Dan ini kita harus bisa menanggapi dengan sikap bijaksana, bagaimana kita bisa memberikan pengertian, pengarahan dan yang lainnya. Dan juga bagaimana kita hubungan dengan pelanggan tetap yang transaksional, tetap dilakukan secara transaksional dan tidak ada peningkatan efisiensi, tapi dan staf marketing saling menyembunyikan data. Nah, ini jangan sampai terjadi antara bagian penjualan dan pemasaran saling menyembunyikan data, artinya tidak sinkron antara yang dijual dengan yang dipasarkan atau dengan pendapatan. Ini nanti akan mempengaruhi dari kinerja perusahaan, dan tentu harus dihindari juga tentang keuntungan perusahaan yang masih stagnan atau tetap. Karena kita menginginkan setiap kegiatan yang kita lakukan juga ada peningkatan, sehingga diharapkan nanti dengan adanya peningkatan ini akan memacu lagi perusahaan untuk bisa lebih maju lagi. Nah, inilah beberapa kendala-kendala berkaitan dengan nanti untuk penerapan customer relationship manajemennya. Ini berkaitan dengan IT, ya. Untuk kita bisa menggunakan CRM tadi juga perlu IT, karena tadi juga ada dikaitkan dengan IT dari CRM. Ini beberapa perusahaan yang memang memproduksi IT-nya. Ini ada produk namanya, ada Microsoft Dynamics CRM. Jadi ini adalah satu bentuk aplikasi-aplikasi yang memang khusus dipergunakan untuk penggunaan dari customer relationship management. Nanti masing-masing Anda silakan dicari saja ini sebagai bentuk enterprise yang memproduksi aplikasinya. Nanti silakan dicari ya apa yang untuk sebagai bentuk simulasi bagaimana kegiatan CRM ini sebenarnya untuk dilaksanakan di dalam satu bentuk enterprise atau dalam satu bentuk perusahaan. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih memahami lagi tentang beberapa teknologi yang dipergunakan untuk bisa mengimplementasikan tentang customer relationship management ini. Ini integrated yang telah dijelaskan tadi, bagaimana pelanggan yang lebih terintegrated dengan secara umum. Ya. Selanjutnya untuk tugas mandiri. Nah, ini berkaitan dengan tugas mandiri, nanti lebih jelasnya bisa Anda baca di Google Classroom saja, di situ lebih jelas untuk ketentuannya. Nanti silakan dibaca lebih jelas lagi. Dan nanti jika ada yang kurang jelas bisa didiskusikan di grup kelas saja. Misalkan Anda disuruh di sini ya apa manfaatnya, kemudian jelaskan pendapat tentang informasi berkaitan dengan CRM, kemudian digambarkan perancangan antara muka atau user interface-nya di setiap fungsional yang ada di dalam CRM tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Nanti bisa kita diskusikan di dalam Google Meet untuk materi yang rasanya Anda kurang paham di sini dan tentang tugas, nanti silakan dilihat kembali di Google Classroom-nya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di pertemuan kita di pagi hari ini.